Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan benar-benar tidak diberi nafas. Baru juga lepas dari medan perang janin bumi, dia sudah dipaksa berhadapan lagi dengan Jing Lan, salah seorang ahli peringkat 8 yang mana dulunya adalah musuh bebuyutan jiwa spektral, ya pada masanya. Dalam pertarungan itu, Fang Yuan benar-benar didesak. Dia dalam kondisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan, dia sampai terpaksa putar balik menuju perbatasan selatan dan melewati dinding regional. Pada bagian ini, awalnya Annie berpikir bahwa nyawa Fang Yuan sudah selamat karena dia sudah berhasil masuk ke dalam dinding regional. Tapi rupanya itu belum berakhir. Secara mengejutkan, rupa-rupanya Jing Lan memiliki metode unik untuk bertahan di dalam dinding regional. Walaupun metode ini pasti menuntut harga yang mahal pada Jing Lan, tetapi karena gerakan ini Fang Yuan masih dalam kondisi yang sulit. Dia belum benar-benar aman. Ya, sedikit cerita bahwa ketika menyusun naskah ini, jujur Annie sampai senyum-senyum sendiri karena pengaturan yang Fang Yuan buat. Dan apa sebenarnya pengaturan yang Fang Yuan buat kali ini? Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 308. Cerita sebelumnya, asap hitam membumbung keluar dari hidung Jing Lan. Dan asap hitam itu segera menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu membentuk bola awan pekat. Di dalam asap hitam itu, terlihat jiwa-jiwa orang mati yang meraung dan saling bertarung. Setiap kali mereka bertabrakan, kilatan petir biru yang tajam akan tercipta. Jing Lan mengendalikan awan hitam itu dan langsung menerobos masuk ke dalam dinding regional. Dia terus mengejar Fang Yuan. Fang Yuan pun tentu sangat terkejut melihat Jing Lan yang adalah seorang peringkat 8 masuk ke dalam dinding regional. Sial, dia benar-benar bisa masuk ke dalam dinding regional. Lalu dari belakang tiba-tiba terdengar suara sombong Jing Lan. Hei, iblis kecil, mungkin trik ini berhasil kau gunakan pada orang lain, tapi tidak denganku. Kalau hanya seperti ini, kau hanya sedang bermain-main di depan seorang ahli. Dulu aku pernah menggunakan dinding regional ini untuk menghadapi jiwa spektral. Jika immortal lain peringkat 8 tak memiliki cara untuk masuk jauh ke dalam dinding regional, sayangnya aku punya. Inilah takdirmu. Kau bertemu denganku dan kau akan mati di tanganku. Jing Lan terus berteriak. Bola awan hitam yang dia kendalikan juga melepaskan petir dalam jumlah besar, yang mana petir-petir itu terus menyambar transformasi naga perak milik Fang Yuan. Karena petir-petir itu, Fang Yuan mengerang kesakitan. Segel pelindung arus balik miliknya kini sudah rusak parah dan hampir tak mampu lagi memantulkan serangan yang ia derita. Sementara itu, meskipun Jing Lan sangat sombong, tapi dia dalam keadaan yang sebenarnya tak ideal. Bahkan kini terlihat darah menetes dari sudut bibirnya, dan kepalanya pun mulai terasa pusing. Menggunakan gerakan pembunuh di dalam dinding regional memang menyebabkan serangan balik secara langsung. Ya, untungnya, Jing Lan hanya memiliki bukaan hantu, yang mana isinya hanyalah beberapa gu immortal dan esensi abadi. Berbeda dengan apertur abadi biasa yang penuh dengan sumber daya lain. Kalau mereka berada di dalam dinding regional, maka kerusakannya akan sangat besar. Tetapi, karena Jing Lan hanya membawa apertur hantu, dia dapat meminimalisir kerusakan itu. Saat ini, sambaran petir terus menghantam tubuh Fang Yuan. Di antara petir-petir itu, cahaya abu-abu juga terus menerobos segel pelindung arus balik. Bahkan di dalam dinding regional,
Fang Yuan tak bisa melarikan diri. Ia terus diburu oleh Jinglan tanpa henti. Luka Fang Yuan semakin parah. Sisik naga perak di tubuhnya mulai kehilangan kilaunya. Darah pun membasahi separuh tubuhnya dan tanduk naganya pun patah. Cakar-cakar di kakinya kini sudah retak di banyak tempat. Bola awan hitam di sekitar tubuh Jinglan pun perlahan menghilang, memperlihatkan zirah tempur miliknya. Wajah Jinglan tampak pucat, namun sorot matanya tetap tajam. Dia penuh dengan tekad untuk membunuh Fang Yuan. Senior, gerakan pembunuh peringkat 8 untuk menghancurkan segel pelindung arus balik telah selesai, kata Pri Ziwei melalui transmisi suara kepada Jinglan. Mendengar itu tentu Jinglan pun merasa gembira. Namun segera Pri Ziwei memperingatkan lagi. Senior, gerakan ini sangat kuat. Saya mohon senior menggunakannya dengan hati-hati. Jika aktivasinya gagal, dampaknya tidak akan kecil. Jinglan dengan santai menjawab, tenang saja, aku akan mengendalikannya. Dia segera mencoba untuk mengaktifkan gerakan pembunuh yang baru diajarkan oleh Pri Ziwei. Jinglan mencobanya sampai 3 kali, namun semuanya berujung pada kegagalan. Beruntung, Jinglan memiliki banyak pengalaman dan dia menghentikan proses aktivasinya tepat setiap kali ia merasakan keadaan yang tak beres. Akibatnya, rebound yang ia terima pun tidak sangat besar. Ya, meskipun kata-katanya tidak sangat besar, tapi saat ini zirah Jinglan sebagian besar telah hancur karena serangan rebound itu. Dan bahkan di beberapa titik, tubuhnya pun mulai terlihat. Namun Jinglan tak berhenti. Dia terus mencoba dan pada percobaan keempat, akhirnya dia berhasil. Fang Yuan, terimalah ajalmu. Jinglan terbang tepat di atas kepala Fang Yuan. Lalu dia menembakkan cahaya mematikan ke arah kepala Fang Yuan. Mata Jinglan bersinar penuh dengan kegembiraan saat dia menyaksikan sinar dari serangan mematikan miliknya menuju ke arah Fang Yuan. Menghabisi pewaris dari jiwa spektral jelas adalah sebuah pencapaian yang membanggakan untuk Jinglan. Karena di masa lalunya, dia selalu bertarung dengan jiwa spektral. Meskipun dia sering menghadang langkah jiwa spektral, tapi pada akhirnya Jinglan masih gagal dan jiwa spektral melangkah ke ranah peringkat 9. Kejadian itu jelas membekas di dalam jiwanya, sampai-sampai membuat dia sangat dendam pada jiwa spektral. Dan di tengah penyesalan itu, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan hibernasi. Sampai akhirnya, dia terbangun karena ledakan Gunung Danghun. Dia merasa terpanggil karena aktivitas jiwa spektral yang mungkin sedang berlaku di masa ini. Setelah dia bangun, Jinglan berpikir untuk menghabisi jiwa spektral. Namun ternyata, karena waktu sudah lama berlalu, dia bahkan tidak bisa menangkap jiwa spektral yang saat ini sedang bersembunyi di pengadilan surgawi. Oleh karena itu, Jinglan merubah pendekatannya sesuai dengan saran dari Pri Ziwei. Dia berniat untuk membunuh Fang Yuan yang adalah pewaris dari jiwa spektral. Hal itu cukup untuk membuat hati Jinglan bahagia kalau dia berhasil membunuh Fang Yuan. Ya, bisa dikatakan ini menjadi sebuah penghiburan bagi Jinglan atas kekecewaannya sebelumnya. Sayang, di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba suara Pri Ziwei menyelinap masuk ke telinganya. Senior, ada yang tidak beres. Tolong hentikan serangan Anda sekarang juga. Tidak bisa. Sudah terlambat untuk menghentikan ini.
Hari ini akan dikenang sebagai hari kematian Fang Yuan di tanganku. Mata Jinglan dipenuhi dengan hasrat membunuh dan haus darah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya di dalam gerakan pembunuh ini. Namun sayang, rasa percaya diri Jinglan seketika runtuh. Fang Yuan yang sebelumnya tampak begitu putus asa, tiba-tiba dia terlihat menyeringai dan berbalik. Dua kata terdengar dari mulutnya, "Sudah terlambat." Aura membunuh Fang Yuan meledak. Meski dia hanyalah peringkat 7, tetapi di saat itu Jinglan merasakan aura yang begitu mengerikan. Alih-alih menghindar, Fang Yuan justru terbang, menerjang ke arah serangan yang dilepaskan Jinglan. Cahaya abu-abu seketika menghantam tubuh Fang Yuan secara langsung. Tapi tubuh naga Fang Yuan dilapisi oleh pelindung arus balik, yang mana pelindung arus balik ini tampak berbeda. Sepertinya dia telah mengalami transformasi secara signifikan. Karena bukan hanya memulihkan bentuk aslinya, tetapi pelindung arus balik juga memancarkan jejak-jejak cahaya misterius. Segel pelindung arus balik kini telah bertransformasi, suatu perubahan baru yang aktif pada saat yang krusial. Sinar serangan Jinglan tidak mampu menembus pelindung arus balik milik Fang Yuan. Justru serangan itu dipantulkan kembali dengan sempurna. Pupil mata Jinglan menyusut. Kalau sebelumnya serangan Jinglan kepada Fang Yuan itu tidak kekuatan penuh, alias Jinglan masih menahan diri. Jadi ketika serangan itu dipantulkan, dia masih bisa menahan serangan yang dipantulkan itu. Tetapi kali ini berbeda. Jinglan telah menggunakan kekuatan penuhnya, dan serangan itu benar-benar dipantulkan oleh Fang Yuan. Padahal serangan ini adalah gerakan pembunuh abadi peringkat 8. Harusnya serangan ini berhasil dan menghancurkan segel pelindung arus balik milik Fang Yuan dan juga melenyapkan Fang Yuan. Tetapi sekarang dengan kekuatan penuh, serangan itu justru berbalik ke arah Jinglan. Ditambah lagi, saat ini jarak Fang Yuan dengan Jinglan sangat dekat. Jadi Jinglan bahkan tak bisa menghindar. Dengan semua faktor-faktor yang menumpuk, Jinglan tak punya pilihan lain selain menerima pantulan dari serangan itu secara langsung. Boom! Cahaya abu-abu membombardir tubuh Jinglan dengan kekuatan yang mengerikan. Cahaya menyilaukan, meledak seperti matahari yang turun langsung ke medan perang. Jinglan luka parah. Dia kehilangan kesadarannya. Kini tubuhnya mengecil. Armornya rusak. Dia hampir tak bisa bertahan. Fang Yuan tak membuang kesempatan. Dia membuka mulutnya, lalu menerkam ke arah Jinglan dengan tubuh naga perak miliknya. Sementara itu saat ini, di pengadilan surgawi, Perisi Wei hanya bisa mengutuk. Sialan, sialan. Aku benar-benar menyukai rencana bocah ini. Dia benar-benar berhasil memodifikasi segel pelindung arus balik sampai sejauh ini. Dia bahkan terkesan seperti menciptakan variasi baru dari segel pelindung arus balik. Bahkan dalam pertarungan sebelumnya, dia sepertinya sengaja mengalah hanya untuk menjebakku. Setelah aku menyimpulkan segel pelindung arus balik yang asli, dia baru menggunakan segel pelindung arus balik versi baru yang ia sempurnakan. Sialan Fang Yuan, pengaturannya benar-benar tak terbayangkan. Padahal usianya masih begitu muda, bagaimana mungkin dia memiliki pencapaian yang begitu dalam pada jalur kebijaksanaan? Perisi benar-benar pening. Tapi disclaimer dulu,
bahwa sebenarnya kalau misalnya ada yang notice, apa yang terjadi di part kali ini itu tidak secara tiba-tiba. Segel pelindung arus balik yang telah dimodifikasi itu bukanlah sesuatu yang baru saja Fang Yuan ciptakan di dalam pertarungan ini. Tidak. Tepatnya, modifikasi pada segel pelindung arus balik ini sudah dilakukan Fang Yuan sejak saat pertama kali Fang Yuan mendapatkan kembali tubuh zombie miliknya. Ketika itu, Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan dan menyusun ulang segel pelindung arus balik. Nah, kenapa Fang Yuan melakukan tindakan ini? Padahal dulu Fang Yuan tidak sedang dalam bahaya. Rupanya Fang Yuan memiliki pertimbangan yang matang. Jadi sebelum Fang Yuan mendapatkan tubuh zombinya lagi, Fang Yuan sudah menghadapi pertempuran dengan pengadilan surgawi dan juga pegunungan bersalju ketika itu. Nah, di sana Fang Yuan menggunakan segel pelindung arus balik. Dan itu tentu sudah dilihat oleh para ahli benua tengah. Yang artinya, kalau Fang Yuan tidak melakukan apapun, dia pasti akan jatuh dalam bahaya. Itulah prediksi Fang Yuan ketika itu. Maka, Fang Yuan setelah mendapatkan tubuh zombinya lagi dan dia bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan lalu kemudian memodifikasi segel pelindung arus balik, menyempurnakannya menjadi bentuk yang sungguh berbeda dengan versi aslinya. Itulah pengaturan Fang Yuan. Dan sampai sini mungkin akan ada yang tanya gini, loh Min, kalau memang Fang Yuan sudah menyempurnakan segel pelindung arus balik versi yang baru, kenapa selama ini Fang Yuan tidak menggunakannya? Nah, inilah kecerdikan Fang Yuan. Dia sengaja membuat situasinya seperti itu. Selagi segel pelindung arus balik yang versi asli belum dipecahkan, maka Fang Yuan akan tetap menggunakan versi asli itu. Bahkan di dalam pertempuran kali ini, Fang Yuan dengan sengaja menunggu sampai situasinya benar-benar kritis. Sehingga yang terlihat di luar, Jinglan sangat unggul di dalam pertempuran ini, sementara Fang Yuan sangat terdesak. Ya, Fang Yuan melakukan ini karena memang menyempurnakan gerakan pembunuh itu tidak mudah. Dan ketika Pri Ziwei berhasil menyempurnakan gerakan pembunuh peringkat 8 untuk melawan segel pelindung arus balik versi asli, maka di situ Pri Ziwei ataupun Jinglan mereka pasti berpikir bahwa mereka akan menang. Dan di titik itu adalah titik di mana mereka lengah. Disitulah Fang Yuan lalu menarik kartu trufnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Kartu itu cukup untuk menghancurkan harapan Pri Ziwei dan juga Jinglan. Ya, part ini di bagian ini adalah salah satu momen yang paling keren menurut Ane, karena Fang Yuan sungguh membuat pengaturan yang luar biasa. Kalau boleh dikatakan, pengaturan Fang Yuan itu bukan lagi satu langkah di depan Pri Ziwei, melainkan dia sudah memikirkan puluhan langkah di depan Pri Ziwei. Hasilnya, ya, tentu Jinglan benar-benar dibuat menderita oleh Fang Yuan. Inilah bukti pentingnya menyimpan kartu truf sampai akhir. Tidak tergesa-gesa untuk menggunakannya, tetapi menggunakan kartu truf pada saat yang tepat. Itulah Fang Yuan. Nah, padahal Pri Ziwei itu sudah sejak lama menaruh perhatian pada Fang Yuan. Tapi ternyata yang selama ini ia perhatikan hanyalah bayangan Fang Yuan di dunia luar. Sementara Fang Yuannya sendiri terus berevolusi dan mengembangkan apa yang dia punya. Dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah berhenti akan apa yang dia miliki. Dia selalu satu langkah atau puluhan langkah lebih dahulu daripada yang lain, memikirkan semuanya dengan begitu matang.
Ya, kalau boleh dikatakan, permainan Fang Yuan kali ini benar-benar menjadi tamparan keras untuk Peri Ziwei. Padahal Peri Ziwei merasa sudah memegang kendali, tetapi ternyata dia tidak lebih dari bermain-main di atas telapak tangan Fang Yuan. Peri Ziwei yang terus menganalisis situasi merasa begitu frustasi. Menurut Peri Ziwei, sulit bagi Fang Yuan untuk mencapai titik ini tanpa bantuan Gu Kebijaksanaan. Tapi, kalau memang Fang Yuan mendapatkan bantuan dari Gu Kebijaksanaan, bagaimana caranya? Penggunaan Gu Kebijaksanaan sangat rumit. Jika dia ingin menggunakan Gu Kebijaksanaan, maka Fang Yuan harus mendapatkan pengakuannya terlebih dahulu. Kemudian, Fang Yuan juga harus menyiapkan Gu Umur dalam jumlah besar. Walaupun Fang Yuan memiliki dukungan dari Tanah Langya, tetapi apakah Fang Yuan bisa memenuhi syarat yang sebelumnya disebutkan? Rupa-rupanya tidak. Apalagi laporan Feng Jiuge menyampaikan bahwa Gu Kebijaksanaan saat ini masih liar. Jadi tidak mungkin Fang Yuan mengendalikan Gu Kebijaksanaan. Nah, semua pemikiran ini membuat Peri Ziwei lalu membatasi asumsinya bahwa Fang Yuan tidak mungkin menggunakan Gu Kebijaksanaan. Lantas kenapa dia bisa sampai seperti sekarang? Peri Ziwei berpikir bahwa Fang Yuan memang adalah seorang jenius. Sampai di situ saja. Apalagi kalau ditambah fakta Fang Yuan adalah seorang pengulang waktu. Jadi mungkin dari situ juga Fang Yuan mendapatkan semua kemampuannya saat ini. Ya, prediksi yang tentu kita tahu bahwa itu salah. Jadi sayang sekali, Peri Ziwei belum tahu bahwa tubuh Fang Yuan saat ini adalah tubuh dari Gu Abadi Berdaulat. Dan tubuh sejati Fang Yuan sejatinya adalah tubuh zombie. Selain itu, Peri Ziwei juga tidak tahu perjanjian Fang Yuan dengan Gu Kebijaksanaan. Ketidaktahuannya itu akhirnya menghalangi proses analisis yang paling logis untuk situasi ini. Peri Ziwei akhirnya melakukan simplifikasi dan menganggap bahwa Fang Yuan adalah seorang jenius. That's it. Nah, ini adalah kesalahan berpikir dari Peri Ziwei yang mana jelas itu akan berdampak pada pengaturannya di masa depan. Peri Ziwei yang tampak kebingungan. Kini bulir-bulir keringat tipis mulai membasahi dahinya. Dan dalam hitungan detik, dia sudah bermandikan peluh. Senior Jinglan pasti menderita luka berat akibat serangan tadi. Dia harus bertahan, pikir Peri Ziwei. Sebagai perancang gerakan pembunuh peringkat 8 itu, Peri Ziwei sepenuhnya memahami kekuatannya. Sayangnya, gerakan investigatif yang sebelumnya ia letakkan pada Jinglan ikut hancur bersama dengan serangan Fang Yuan sebelumnya. Jadi kini, dia kehilangan kendali atas situasi di medan pertempuran. Peri Ziwei segera memerintahkan Chen Yi dan yang lainnya untuk memperkuat Jinglan di dinding regional. Sementara dirinya sendiri tetap tinggal di dalam pengadilan surgawi. Saat ini, tidak banyak ahli yang dapat digerakkan di dalam pengadilan surgawi. Ditambah, Duklong juga tengah fokus membimbing Feng Jinhuang dan tidak berada di tempat. Dalam situasi ini, pengadilan surgawi sangat bergantung pada Peri Ziwei. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu, saat ini, di dalam dinding regional, suara retakan mulai terdengar dari tubuh Jinglan. Cakar naga Fang Yuan menancap di dadanya. Jinglan menggertakkan gigi, lalu lapisan zirah yang tersusun dari petir muncul dan menahan serangan itu. Ini adalah gerakan pembunuh defensif pasif peringkat 8. Sebuah mekanisme perlindungan otomatis yang aktif bahkan saat pemiliknya tak sadarkan diri.
Fang Yuan segera menghimpun seluruh kekuatannya dan merobeknya hingga hancur. Cakar naga terus menyayat tubuh Jinglan, mengoyaknya dari bahu kiri hingga ke sisi kanan sebelah pinggang. Kilatan petir muncul di sepanjang jalur tebasan itu, dan 3 tulang rusuk Jinglan terbelah, jatuh ke bawah bersama dengan cakar Fang Yuan. Fang Yuan mengerahkan esensi abadi secara intens untuk mempertahankan segel pelindung arus balik yang kini menjadi tamengnya mutlak. Tanpa perlindungan itu, cakar naga milik Fang Yuan pasti sudah remuk karena pertahanan milik Jinglan. Sekarang, tubuh Jinglan terluka, dan luka itu memberikan rasa sakit yang luar biasa, hingga Jinglan yang sebelumnya pingsan kini bangun. Dalam sekejap dia sadar. Dia langsung memahami situasinya dan mengerahkan gerakan pembunuh miliknya. Fang Yuan hanya tampak mengernyit. Dia tidak mencoba menghindar. Serangan itu menghantam tubuh Fang Yuan, tetapi langsung terpental oleh segel pelindung arus balik, dan serangan itu menghantam Jinglan sendiri. Gendang telinga Jinglan meledak seketika. Pikirannya kacau balau dan darah menyembur dari kepalanya. Bahkan bola matanya kini terlihat penuh dengan darah, sampai-sampai pandangannya berubah menjadi merah. Mata naga Fang Yuan bersinar dengan kilau tajam dan menyeramkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Jinglan. Lalu dengan kekuatan penuh, Fang Yuan mengayunkan ekornya dan menjatuhkan Jinglan. Boom! Tanah bergetar saat tubuh Jinglan membentur permukaan tanah dengan dentuman keras. Kawah sedalam 10 kaki pun terbentuk dari bekas jatuhan Jinglan. Sialan! Jinglan mengerang sambil berjuang untuk bangkit. Tubuhnya remuk parah, sirahnya hancur, 3 tulang rusuknya terbelah, dan organ dalam seperti jantung serta paru-parunya terlihat dari luar. Organ dalamnya berdenyut tanpa perlindungan. Fang Yuan membuka mulutnya lebar-lebar. Kini dia melepaskan hembusan nafas naga. Semburan itu berwarna perak putih, meluncur deras, tajam, bak badai pedang. Nafas naga milik Fang Yuan kini menghujani tubuh Jinglan. Baru saja Jinglan berhasil berdiri, dan pikirannya nyaris stabil. Tetapi nafas naga itu langsung memaksanya kembali berlutut. Jinglan marah. Aku dipaksa berlutut oleh immortal peringkat 7. Rasa terhina meledak di dalam hati Jinglan. Amarah dan kebencian memenuhi pikirannya. Jinglan meraung ke arah langit, dan seiring raungannya, kilatan petir biru menyembur keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Petir-petir menyatu, lalu mengembang dengan kekuatan dahsyat. Gemuruh. Gelombang petir tak berujung membentuk perisai cahaya dan mengusir segala sesuatu di sekitarnya. Di dalam medan ini, nafas naga Fang Yuan hangus terbakar, lenyap seketika oleh petir yang menyambar. Fang Yuan kemudian tertawa. Immortal peringkat 8 memang luar biasa. Tetapi sayang sekali, serangan itu pasti adalah kekuatan terakhirmu, bukan? Kau kehabisan tenaga. Sekarang giliranku. Segudang naga. Fang Yuan mengaktifkan metode ofensif terkuatnya. Raungan naga menggema dan naga perak yang tak terhitung jumlahnya kini memenuhi langit. Segudang naga terbang mengelilingi Jinglan. Sial, sial! Jinglan menggertakkan gigi. Amarahnya membara.
Setelah menerima serangan sebelumnya, aura Jinglan menurun drastis. Meski segudang naga menyerangnya, Jinglan masih mampu membantai mereka. Cacing kecil ini tidak ada gunanya. Fang Yuan, kau dasar pengecut, keluar dan bertarunglah secara langsung denganku. Jinglan meraung, tetapi Fang Yuan hanya mencibir. Tubuh sejatinya tetap bersembunyi di kejauhan. Dia terus menggunakan segudang naga, mengabaikan konsumsi esensi abadi yang ia keluarkan. Fang Yuan tidak berhenti sedetik pun. Aura Jinglan melemah dengan cepat. Ia terus meraung, memprovokasi Fang Yuan. Namun tubuh sejati Fang Yuan tak kunjung muncul. Melihat bahwa provokasinya tak membuahkan hasil, Jinglan akhirnya memilih untuk menerobos pengepungan klon naga perak itu. Bahkan dalam kondisi luka parah, segudang naga ternyata tak mampu menghentikan Jinglan sepenuhnya. Ya, inilah bukti dari reputasi Jinglan yang dikenal dengan nama Raja Petir Hantu Sejati. Sosok yang pernah bersanding dengan jiwa spektral di masa lalu. Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia menyadari bahwa meski pertahanan dirinya kuat, tapi kekuatan tempurnya memang belum cukup untuk berhadapan dengan peringkat 8. Dia masih belum memiliki kemampuan untuk menghabisi seorang ahli seperti Jinglan. Dengan kata lain, Fang Yuan tidak dapat membunuh Jinglan. Tapi di saat yang sama, Jinglan pun tidak dapat membunuh Fang Yuan. Tapi meski demikian, Fang Yuan memahami bahwa meski dia tidak bisa membunuh Jinglan, dia harus tetap menekan Jinglan. Aku harus melemahkan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin agar aku mendapatkan waktu lebih banyak di kemudian hari, pikir Fang Yuan yang terus memutuskan untuk menyerang. Dia kali ini bahkan menggunakan gerakan pembunuh abadi, kabut kebingungan arah. Dan dalam sekejap, kabut pekat menyelimuti area di sekitar Jinglan dan mengacaukan indera arah serta persepsinya. Fang Yuan memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali mengirim segudang naga dan mengepung Jinglan dari segala arah. Celaka, immortalku tidak lengkap. Bahkan gerakan pembunuh tingkat 7 ini pun tak bisa kutembus. Jinglan telah mencoba berbagai metode, namun secara mengejutkan, dia tak mampu menembus kabut itu. Fang Yuan yang mengaktifkan gerakan ini pun ikut terkejut. Dia menyaksikan Jinglan gagal menerobos. Meskipun gerakan pembunuh ini sudah ia modifikasi dengan tangannya sendiri, tetapi dia tahu bahwa seharusnya Jinglan mampu menerobos, karena dia adalah peringkat 8. Jadi tujuan awal Fang Yuan hanya untuk menghambat Jinglan. Anehnya, saat ini Jinglan rupanya malah kesulitan untuk menerobos gerakan pembunuh ini. Benar kata orang bahwa tidak ada yang terhebat. Semua orang memiliki kelemahan, dan sepertinya ini adalah kelemahan dari Jinglan. Dari balik kabut, Fang Yuan dengan jelas merasakan gelombang aura Ku Immortal. Jelas itu berasal dari Jinglan. Dia terus mencoba menerobos dengan berbagai cara, tetapi dia masih tidak bisa. Gerakan-gerakan yang digunakan Jinglan tidak sepenuhnya sia-sia memang, tetapi hasilnya sangat minim. Sorot tajam muncul di mata Fang Yuan. Dia melanjutkan. Dia terus menggunakan gerakan pembunuh kabut kebingungan arah. Dan kabut itu terus menumpuk, lapisan demi lapisan. Dengan kokoh, lapisan-lapisan itu mengurung Jinglan di dalamnya. Dia benar-benar tidak bisa keluar. Fang Yuan tampak tersenyum pahit. Andai dia tahu sejak awal, dia pasti sudah menggunakan gerakan ini sejak awal. Dia tak perlu melarikan diri, dia tak perlu mengungkap kartu truf yang ia simpan.
Tapi semua sudah berlalu. Tidak perlu disesali, bukan tidak bisa disesali. Tidak perlu disesali. Untuk apa? Bagi Fang Yuan, menyimpan gerakan pembunuh ini hanyalah satu keputusan bijak yang pernah ia ambil. Yah, cukup itu saja bagi Fang Yuan. Namun meski begitu, Jinglan benar-benar merasakan ini masalah besar. Dia menyadari ancaman yang begitu mengerikan. Dia mulai merasakan aura kematian yang kian mendekat ke arahnya. Naga perak yang tak terhitung jumlahnya kini terus menerobos kabut dan menyerbu Jinglan dari segala penjuru. Terjebak di dalam kabut, Jinglan tidak mampu meloloskan diri. Dia terjerumus dalam pertempuran sengit. Dinding regional juga masih menolaknya. Setiap kali dia menggunakan gerakan pembunuh, serangan balasan segera menghantamnya. Apakah aku, Jinglan, sang raja petir hantu sejati, akan berakhir di sini? Hati Jinglan mulai diliputi keputusasaan. Tapi pikiran itu segera ia tepis. Tidak, aku harus bertahan. Aku masih bisa bertarung. Bahkan jika aku harus mati, aku harus menyeret Fang Yuan bersamaku. Jinglan memandang luka besar di dadanya. Jantungnya berdegup. Setiap kali degupan itu terjadi, kilatan cahaya ungu melesat keluar. Itu adalah kartu truf terakhir milik Jinglan. Sementara itu, Fang Yuan yang telah membombardir Jinglan dengan segudang naga tampak berhenti sejenak. Dia telah mencoba sekuat tenaga, tetapi sekeras apapun dia melakukannya, Jinglan masih mampu bertahan. Sementara saat ini waktu adalah bagian yang sangat krusial untuk Fang Yuan. Fang Yuan masih perlu menyimpulkan dan memodifikasi pakaian hantu agar tidak bisa terdeteksi oleh Perisi Wei lagi. Kalau tidak, maka pengadilan surgawi hanya akan mengejarnya. Jadi, supaya dia bisa pergi dengan aman, Fang Yuan harus melakukan penyesuaian pada pakaian hantu miliknya. Walaupun situasi saat ini sangat menguntungkan Fang Yuan untuk menyerang Jinglan, Fang Yuan sadar bahwa pengadilan surgawi tidak akan tinggal diam. Begitu bala bantuan mereka tiba, Fang Yuan akan jatuh dalam bahaya yang besar. Oleh karena itu, Fang Yuan pun segera mengambil keputusan. Di tengah keunggulan yang ia pegang, Fang Yuan memilih untuk mundur. Sebelum pergi, Fang Yuan tidak lupa memperkuat pertahanannya. Dia mengaktifkan segudang naga lagi dan juga kabut kebingungan dalam jumlah besar. Setelah selesai, Fang Yuan segera bergerak lebih dalam, menuju ke tengah dinding regional. Bagaimanapun, dinding regional merupakan area yang cukup aman baginya. Sambil dia bergerak, Fang Yuan mulai menyimpulkan dan memodifikasi pakaian hantu. Sekarang, yang bisa dia lakukan adalah memperdalam hubungan antara pakaian hantu dan penyembunyian hantu. Dan setelah menentukan arah yang ia akan tuju, Fang Yuan segera mulai melakukan deduksi. Dengan berbagai metode dari jalur kebijaksanaan yang dia kuasai, serta pencapaian yang tinggi dalam jalur pencurian, Fang Yuan memperoleh dukungan yang cukup kuat. Dan begitulah, setelah beberapa hari di dalam sana, Fang Yuan akhirnya menyelesaikan deduksinya. Dan dia kembali mengaktifkan Yama versi baru. Yama yang kali ini Fang Yuan aktifkan itu mempererat hubungan antara penyembunyian hantu dan pakaian hantu daripada versi sebelumnya. Kalau sebelumnya kedua gerakan pembunuh ini saling bertentangan, sekarang melalui Yama versi baru, kedua gerakan ini saling menyatu dan konflik di antara mereka benar-benar lenyap. Itu adalah sebuah keberhasilan dan Fang Yuan langsung bisa merasakan efek yang luar biasa. Nah, sekarang
Fang Yuan kembali terlindungi dari pemantauan ataupun penerawangan yang dilakukan oleh Peri Ziwei. Hal ini membuat situasi Fang Yuan menjadi relatif aman. Karena itu, Fang Yuan segera bergerak menuju dataran utara. Secara keseluruhan, Fang Yuan memang mengalami kerugian besar di dalam pertempuran ini. Tapi bukan berarti dia tidak memperoleh apa-apa. Karena seperti kata pepatah, berhasil bertahan hidup adalah salah satu bentuk kemenangan di dalam sebuah pertempuran. Ya, bertahan hidup saja sudah merupakan sebuah keuntungan yang luar biasa. Selain itu, dalam kesempatan ini Fang Yuan juga berhasil mengembangkan Yama versi baru, serta dia memperoleh kenang-kenangan 3 tulang rusuk milik Jinglan. Melihat tulang rusuk itu, Fang Yuan tampak menyeringai. Dia lalu melemparkannya ke Toko Kuning. Sementara itu, di pengadilan surgawi, di dalam sebuah aula yang luas, Peri Ziwei perlahan membuka matanya, menghentikan deduksinya seraya menghela nafas. Pencapaian Fang Yuan dari jalur kebijaksanaan sungguh luar biasa. Sekali lagi dia terlindungi dari metodeku. Chen Yi yang ada di sana juga tampak mempertahankan gerakan pembunuh pohon karma untuk membantu Peri Ziwei dalam proses deduksinya. Saat itu, ekspresi Chen Yi terlihat rumit. Dia lalu berkata, "Peri Ziwei, ada sesuatu yang harus saya laporkan." "Apa itu?" tanya Peri Ziwei. Chen Yi segera melapor. Saat ini, Toko Kuning sedang gempar karena 3 tulang rusuk milik senior Jinglan sedang dipasang di etalase. "Apa?" Peri Ziwei terkejut dan ekspresinya langsung berubah drastis. Ia segera menghubungkan kesadarannya ke Toko Kuning dan benar saja, dia melihat 3 tulang rusuk itu dipajang untuk dijual. Kondisi ini tentu menarik perhatian banyak kehendak para immortal. Mereka mulai memperbincangkan tentang Fang Yuan, bahkan Jinglan yang ternyata masih hidup. Mereka terus berdiskusi tanpa henti. Ada banyak obrolan yang terjadi di sana. Melihat ini, tubuh Peri Ziwei bergetar karena dia marah. Apalagi, Fang Yuan tidak hanya menawarkan tulang rusuk Jinglan untuk dijual, tetapi juga menggunakan suatu metode untuk terus-menerus menayangkan rekaman pertempurannya melawan Jinglan secara berulang. Tentu saja, yang ia tampilkan adalah bagian di mana dia berhasil melancarkan serangan balasan dan menghajar Jinglan. Tapi, dari penampilan itu saja sudah memicu banyak opini. Banyak yang menyebut Fang Yuan sebagai pimpinan dari jalan iblis generasi ini. Chen Yi segera bertanya pada Peri Ziwei, "Apakah kita perlu melaporkan ini kepada senior Jinglan?" Peri Ziwei tampak terdiam sejenak. Di saat yang sama, bala bantuan telah tiba di dekat dinding regional. Lalu Jinglan saat ini juga telah menyingkirkan cloning naga perak serta kabut menyesatkan yang ditinggalkan Fang Yuan. Jinglan sudah benar-benar bebas. Lalu dengan nada penuh amarah, suara Jinglan terdengar di telinga Peri Ziwei. "Ziwei, di mana sebenarnya iblis kecil itu sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, Peri Ziwei terdiam sejenak. Lalu perlahan dia menyampaikan informasi terakhir yang dia ketahui. Fang Yuan masuk ke dalam bagian terdalam dari dinding regional dan saat ini mereka telah kehilangan jejaknya. "Apa? Bahkan kau pun kehilangan jejaknya?" Jinglan semakin murka dan kecewa. Lalu dengan lembut, Peri Ziwei menenangkan Jinglan. Pencapaian Fang Yuan dalam jalur kebijaksanaan sudah jauh melampaui sebelumnya. Tapi cepat atau lambat,
dia akan menuju ke tanah terberkati Langya. Kita sudah membuat beberapa persiapan di sana. Meskipun sekarang kita gagal menangkap dia, kita tetap memperoleh hasil yang besar. Kita memaksa dia menghabiskan banyak esensi abadi, dan kita memaksa dia untuk mengungkap banyak kartu truf yang ia miliki. Mana mungkin immortal kelas Fang Yuan dapat ditaklukkan hanya dalam satu pertempuran. Mendengar itu, Jinglan terdiam. Dia berdiri di tempat dan akhirnya dia mulai menghela nafas. Amarahnya pun mulai mereda. Ya, aku tahu aku terlalu meremehkan bocah itu. Dia memang benar-benar berbakat. Pantas saja dia dipilih oleh kehendak surga dan sekte bayangan. Lain kali, saat aku bertemu dengan dia lagi, aku akan bertarung dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Jinglan bukanlah orang yang gegabah. Setelah diingatkan oleh Brei Ziwei, dia segera menenangkan diri dan bahkan dengan jujur mengakui kesalahannya. Lalu, setelah itu, Brei Ziwei dengan hati-hati memberitahu Jinglan mengenai kejadian di toko kuning. Senior, dibandingkan hal itu, saat ini ada urusan yang lebih menjengkelkan. Anda harus tahu. Pikiran Jinglan yang baru saja tenang kembali dihantam badai amarah. Apa? Bajingan itu berani-beraninya menjual tulang rusukku di toko kuning? Keterlaluan. Dia benar-benar keterlaluan. Jinglan segera menyambungkan kesadarannya ke toko kuning, dan benar saja, dia melihat tulang rusuk miliknya sedang dijajakan. Amarahnya meluap, matanya merah karena murka. Tak lama setelah itu, saat Jinglan melihat tayangan pertarungan di mana dirinya dihajar oleh Fang Yuan, dia meraung. Keparat itu! Saat dia jatuh ke tanganku nanti, akan kucabik-cabik kulitnya, kucabut uratnya, dan kugiling tulangnya sampai menjadi debu. Jinglan tampak begitu marah. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, dia berkata lagi, "Anak ini sungguh sangat berhati-hati. Ia bahkan berani menjual tulang-tulang itu dan menayangkan cuplikan kecil dari pertempuran. Dia benar-benar tidak tahu malu." Jinglan terus berusaha mengatur nafasnya dan menenangkan diri. Bajingan itu, dia pasti sudah kehabisan banyak sumber daya di dalam pertempuran ini. Apakah pondasinya rusak sehingga dia sampai mau menjual 3 tulang rusukku untuk menutupi kerugiannya? Kalau memang begitu, maka biar aku bantu memenuhi keinginannya. Aku akan membelinya. Di satu sisi, Jinglan memang ingin membeli kembali tulang rusuknya dan menyambungkannya kembali, karena hal itu akan memberikan efek penyembuhan yang sangat besar. Di sisi lain, Jinglan tak bisa membiarkan adegan itu terus diputar di toko kuning dan tulang rusuknya dijajakan di etalase, karena hal itu dapat berdampak besar bagi pengadilan surgawi. Sejak zaman dulu, pengadilan surgawi secara luas diakui sebagai kekuatan nomor 1 di dunia Gu. Tapi dengan apa yang Fang Yuan lakukan kali ini, itu benar-benar menampar wajah pengadilan surgawi di depan umum. Jinglan segera mengaktifkan sebuah kehendak dan menyembunyikan identitasnya sebelum menghubungi Fang Yuan. "Hei, apa kau menjual tulang rusuk ini? Aku menginginkannya." "Siapa kau?" jawab Fang Yuan. Jinglan sebenarnya kini menggertakkan gigi, tapi dia berusaha menahan dirinya.
mencoba tetap bersikap sopan. Dia tidak ingin membuat Fang Yuan curiga. Jinglan menjawab, "Aku dari Laut Timur. Aku sangat tertarik pada ketiga tulang rusuk ini. Apa kau mau menjualnya padaku?" Kehendak Fang Yuan tertawa. "Banyak yang tertarik, bukan hanya kau saja." Kehendak Jinglan lalu berkata, "Meski banyak yang tertarik, tapi hanya sedikit yang sanggup menawar harganya setinggi aku." Namun, kehendak Fang Yuan tidak menanggapi seperti yang diharapkan oleh Jinglan. Kehendak Fang Yuan justru menggelengkan kepala dan berkata, "Berapapun tingginya harga yang kau tawarkan, aku tidak akan menjualnya." "Kau tidak mau menjualnya? Lantas, kalau memang kau tidak mau menjualnya, untuk apa kau memajangnya di sini?" Jinglan langsung mendapatkan firasat buruk. Lalu kehendak Fang Yuan mencibir, "Untuk hiburan. Kenapa? Ada masalah?" Jinglan seolah ditikam oleh pedang panjang. Seketika dia muntah darah dan berseru, "Fang Yuan, kau bajingan! Aku Jinglan. Aku akan melakukan apapun untuk membunuhmu." Fang Yuan tertawa melihat Jinglan yang begitu frustasi. Dan part kali ini benar-benar refreshing. Fang Yuan benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain catur sejati. Melangkah beberapa langkah di depan musuhnya membuat musuh sangat percaya diri lalu menghancurkannya seketika. Ditambah di akhir dia mengejek Jinglan dengan cara yang begitu elegan. Terima kasih. Sekian untuk video hari ini. See you again di next video dan bye.